Sebagai rakyat yang miskin terhadap hukum, ya, penahanan di tingkat pengadilan itu maksimal 200 hari loh. Nah, Nikita Mirzani itu penahanannya itu sudah lebih dari 200 hari. Dan anehnya, kenapa hakim masih bisa melawan undang-undang yang sudah dibikin oleh negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Hari ini saya datang meeting dan saya doakan kepada Mbak NM, kepada seluruh para pendukung di Indonesia untuk tetap semangat dan bagus. Saya yakin bisa sampai dan peluang yang daripada ini pasal Mbak NM tidak akan sia-sia. Semoga buatkan doa kepada Yang Maha Kuasa untuk dilancarkan nanti saat pledoi di hari Kamis tanggal 16 Oktober. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rakyat yang miskin terhadap hukum, ya, penahanan di tingkat pengadilan itu maksimal 200 hari loh. Nah, Nikita Mirzani itu penahanannya itu sudah lebih dari 200 hari. Dan anehnya, kenapa hakim masih bisa melawan undang-undang yang sudah dibikin oleh negara? Kalian paham nggak untuk kasus ini? Saya ini bukan fansnya Nikita, bukan pembenci juga buat abu-abu ya. Tapi karena kondisi ini, jadinya mengarah ke sesuatu gitu loh. Karena kita berpikir secara logika aja. Awalnya pemerasan, TPPU, terus ikutin sidang-sidang. Nah, aku bukan fansnya Nikita, tapi belajar dikit-dikit. Benar kata Nikita, belajar hukum secara gratis dari sidang-sidangnya dia. Tapi setelah 200 hari penahanan di tingkat pengadilan dan tidak dibebaskan, hakim masih bisa melawan undang-undang. Ada apa ini? Coba yang bisa dan tahu tentang hukum, coba komen ya. Maksimal cuma 200 hari penahanan loh. Ayo, coba komen kalau saya salah. Ada satu hal yang sebetulnya saya tidak mengerti, karena terus terang kan kasusnya pada NR ini kan saya terus terang saya kan tidak terlalu mengikutin ya. Saya hanya ditanya, ya saya jawab apa adanya secara hukum. Menurut saya suatu hal bahwa NM ini kan sudah ditahan lebih dari 200 hari kan. Menurut hukum acara kan itu BDH, bebas demi hukum. Dia harus bebas. Kenapa belum bebas? Saya tidak mengerti mengapa hakim masih berani ini melawan undang-undang. Ya, saya nggak ngerti saya. Saya terus terang karena saya bukan PH-nya, tapi menurut hukum acara maksimum seseorang itu bisa ditahan ya di tingkat pengadilan negeri itu tahanannya tidak boleh melebihi 200 hari, bukan 200 hari kerja, 200 hari kalender. Dan dia wajib namanya BDH, bebas demi hukum. Nah, dalam hal ini NM itu kan dititipkan di rutan Pondok kalau nggak salah. Dan rutannya itu wajib membebaskan dia. Minta nggak minta itu demi hukum dia wajib dibebaskan. Tapi kenapa tidak dibebaskan? Saya tanda tanya. Saya nggak tahu. Itu bertentangan dengan undang-undang. Oke, Bapak Advokasi Hukum melihat ada syarat kepentingan nggak dalam kasus persidangan ini? Saya tidak bisa memberikan syarat kepentingan atau tidak, tetapi saya hanya melihat bertentangan dengan hukum acara. Karena hukum acara menyatakan seseorang bisa ditahan itu maksimum 200 hari. Dan wajib bebas demi hukum. Dan selanjutnya tidak bisa ditahan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam hal ini, kenapa ini masih ditahan? Bagi saya tanda tanya. Kalian tanya aja langsung sama majelis hakimnya, tanya sama KPN-nya. Kenapa majelis hakim berani melawan KUHP? Tanya aja kenapa dia berani melawan KUHP. Alas hukumnya apa? Gitu kan, itu jelaskan. Saya juga saya baca-baca aneh ya, ini kenapa nggak BDH ya? Bagi saya suatu tanda tanya ya. Dan karutan harusnya itu sudah BDH, tidak diminta pun wajib. Karena itu peraturan dari Badan Menkumham ya, bahwa itu bila masa tahanan tidak diperpanjang oleh pihak yang menahan, maka
yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Karena kalau tidak merupakan penyanderaan. Itu ancaman hukumannya 9 tahun. Itu menahan seseorang di luar hukum itu namanya penyanderaan. Jadi itu ancaman hukumannya 9 tahun. Oh, itu termasuk hakim. 200 hari termasuk jalur persidangan atau enggak? Dari sejak pertama ditahan oleh kepolisian. Kepolisian kan pertama tahan 20 hari. Iya. Bisa diperpanjang oleh jaksa 40 hari. Berarti 60 hari. Kemudian jaksa penuntut umum itu bisa memenahan lagi 40 hari. Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 20 hari. Kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu 100% ingat. Terus kemudian majelis hakim bisa menahan 60 hari. Kalau total itu 200 hari gitu. Saya udah pernah hitung. Sehingga dalam hal ini mengapa ini sudah lebih dari 200 hari, karena kan nggak salah ditahan Maret ya. Setahu saya ya. Setahu saya kan. TSK-nya Maret. Iya. Ditahan itu dalam Maret. Berarti kan ini sudah lebih jauh ya. Tapi kenapa tidak bebas demi hukum, saya nggak tahu. Coba tanya sama majelis hakim, tanya sama KPN ya. Kenapa majelis hakim berani bertentangan dengan pada KUHP? Tapi ketua majelis hakim kemarin mengatakan, Pak, itu masa berakhirnya Nikita itu kan nanti sampai tanggal 28 Oktober. Makanya sidangnya dikebut. 28 Oktober itu hitung dari mana? Dia ditahan kapan? Makanya saya bilang kan, bukan hanya dia yang ngomong kan. Justru tanya sama majelis hakim. Tolong majelis hakim dihitung. NM itu ditahan sejak tanggal berapa? Misalkan tanggal 15 Maret, kan? Nah, ini kalau plus 200 hari kerja kan jatuhnya itu kalau nggak salah itu sudah September. Kalau saya pernah hitung sih kalau nggak salah. Dia bilang 28 Oktober itu hitungannya siapa? Itu sudah melebihi 200 hari. Nah, tanya sama hakimnya, kenapa hakim berani melawan KUHP? Gitu. Jadi dia nggak bisa menerjemahkan itu adalah 200 hari kerja, nggak boleh. Undang-undang tidak kenal hari kerja. 200 hari kalender. Bebas demi hukum, kasusnya dakwaannya juga hangus apa gimana? Oh enggak, dakwaan tetap jalan. Oh, tetap jalan. Misalkan dia diputus 10 tahun pun ya tetap nggak masalah, tapi nggak bisa ditahan dulu. Kecuali putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Iya. Kayak gitu kan. Ya sekarang banyak hal yang sangat tidak masuk di akal kan. Seperti peristiwanya Alvin Lim almarhum. Itu juga diperintahkan oleh pengadilan tinggi langsung ditahan kan, padahal dia sudah bebas demi hukum, nggak ada alasan untuk ditahan kecuali putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tapi ternyata tetap ditahan, diprotes di Mahkamah Agung pun Mahkamah Agung membenarkan tindakan yang melawan hukum ini, yang memang yang terjadi sekarang di dunia Indonesia khususnya ini kan semua bertentangan dengan hukum gitu, tapi tidak ada yang berani koreksi dan tidak ada yang mau mengkoreksi. Ini yang menjadi suatu bumerang bagi rakyat Indonesia. Om, biasanya kalau tuntutan itu nanti berpengaruh dengan nggak jauh-jauh biasanya dengan hasil vonis biasanya ya dalam kita sudah mendengar, sudah menonton bahwa jaksa penuntut umum menuntut Nikita 11 tahun. Harusnya jaksa bisa introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Banyak kasus yang lebih berat dari Nikita Mirzani itu tidak sampai 11 tahun tuntutannya. Bahkan ada kasus korupsi yang lebih besar dari Nikita Mirzani itu tuntutannya 4-5 tahun. Kok ini jaksa membawa perasaannya, membawa suara hatinya yang tidak beres. Harusnya jaksa membawa perkara di depan persidangan tetap berlandaskan hukum. Itulah konsekuensi menjadi penegak hukum. Kita dicemooh orang, kita dihina orang, kita dimarahi orang, kita disesali orang. Memang konsekuensi harus kita terima. Yang penting penegakan hukum jalan. Kalau Nikita Mirzani dituntut 11 tahun, perasaan dong, mikir apa udah benar saya ini nuntutnya. Aduh, ya pimpinan kejaksaan dalam perkara ini, pimpinannya coba perhatikan anak buahmu lah ya.
Sekali-sekali lah jaksa ini diajarlah, ditegurilah dia dengan cara-cara administrasi, ya, dengan penegakan etika bahwa seorang jaksa tidak bisa mengadili sebuah perkara dengan egoisme, dengan kejengkelan, dengan kemarahan, tapi harus dengan hukum. Masa kasus Nikita Mirzani dituntut 11 tahun? Jaksa penuntut umumnya harus diperiksa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon kepadamu, bebaskanlah Nikita Mirzani ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah Nikita Mirzani ya Allah. Bebaskanlah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nikita Mirzani bebas, harus bebas. Harus bebas, Ami. Harus bebas. Nikita Mirzani harus bebas. Harus bebas, harus bebas, harus bebas. Harus bebas, Ami. Nikita Mirzani harus bebas. Harus bebas, harus bebas. Harus bebas, harus bebas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ami sehat-sehat, sehat selalu. Wanita Amazon, wanita kuat. Harus kuat, Ami. Semangat, Ami, semangat.